Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Pada kesempatan ini akan menjelaskan buku Supply Chain Management di bab ke-9, yaitu Sales and Operation Planning, di sub 2, yaitu Managing Supply. Managing Supply merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, di mana bila persediaan terlalu besar mengakibatkan dana menganggur yang besar. Yang kedua, resiko kerusakan barang tinggi, biaya penyimpanan yang tinggi. Sebaliknya, persediaan terlalu sedikit mengakibatkan risiko kekurangan persediaan, terhentinya proses produksi, tertundanya penjualan, dan bahkan hilangnya pelanggan. Adapun tujuan dari managing supply untuk memberi kepuasan pelayanan kepada pelanggan, untuk bisa memiliki berbagai macam persediaan dengan mengatur kombinasi antara dua faktor, yaitu kapasitas produksi dan inventaris. Managing capacity atau pengelolaan kapasitas. Kita menggunakan kombinasi atau gabungan beberapa pendekatan untuk mengurangi biaya kapasitas yang dibutuhkan agar bisa diprediksi. Variabilitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas waktu dari tenaga kerja. Dalam pendekatan ini, kita menggunakan jam kerja yang fleksibel bagi tenaga kerja untuk memenuhi kapasitas permintaan yang berbeda-beda. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja musiman. Dalam pendekatan ini, kita menggunakan tenaga kerja sementara atau temporer selama puncak musim untuk memenuhi peningkatan kapasitas permintaan. Yang ketiga, menggunakan dual fasilitas, yaitu khusus dan fleksibel. Fasilitas khusus memproduksi produk dengan output yang relatif stabil dengan kondisi efisien. Fasilitas fleksibel memproduksi berbagai macam produk dengan volume yang berbeda namun pada biaya per unitnya yang tinggi. Keempat, menggunakan tenaga kontrak. Dalam pendekatan ini, kita mengontrak tenaga kerja pada saat puncak produksi sehingga tingkat produksi internal yang sudah ada bisa diselesaikan dengan harga yang lebih murah. Yang kelima, mendesain fleksibilitas produk ke dalam proses produksi. Dalam pendekatan ini, kita memiliki jalur produksi yang fleksibel, di mana laju produksi bisa dengan mudah berbeda-beda. Yang kedua, managing inventory atau pengelolaan inventaris. Kita menggunakan kombinasi beberapa pendekatan untuk mengurangi tingkat inventaris yang diperlukan sehingga cocok dengan variabilitas yang bisa diprediksi. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan komponen-komponen umum pada multiple produk.
Dalam pendekatan ini kita mendesain komponen-komponen yang bisa digunakan dalam multiple product. Yang kedua, membangun inventaris tinggi, permintaan atau produk-produk dengan permintaan yang dapat diprediksi. Ketika kebanyakan produk yang kita produksi memiliki musim puncak yang sama, pendekatan sebelumnya tidak dapat dilakukan sehingga diperlukan pendekatan ini. Untuk selanjutnya, ada 6 cara efektif untuk mengelola persediaan. Yang pertama, melakukan perencanaan persediaan. Yang kedua, pahami sistem persediaan. Yang ketiga, tentukan SOP. Yang keempat, buat jadwal persediaan. Yang kelima, hitung anggaran persediaan. Dan yang keenam, kita safety stock. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.